Kedengeran, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Safana Nurul Izati, biasa dipanggil Safana. Sekarang aku merupakan mahasiswi S1 Teknik Industri di Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penalaran logis, penalaran umum. Di sini ada yang udah pernah tahu nggak? Udah ada yang pernah dengar kata premis belum? Atau udah ada yang tahu? Pernah dengar, Kak? Tapi tahu nggak premis itu apa? Jadi, premis itu adalah pernyataan atau kalimat yang dapat bernilai salah atau benar. Maksudnya itu apa? Contohnya kayak Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini kan sebuah pernyataan yang benar kan? Nah, kalau misalnya pernyataan ini tuh dapat dinilai kebenarannya, maka disebut premis. Contohnya, kalau misalnya aku ngasih contoh kayak Tangerang Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Benar atau salah? Ada yang tahu jawabannya? Salah. Salah. Nah, kalimat tersebut dapat disebut sebagai premis. Oh, emangnya ada ya kalimat yang tidak dapat bernilai salah atau benar? Ada. Contohnya kayak belajar di sekolah, pergi ke pasar, HP baru. Kan kalimat itu tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Nah, maka kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai premis. Kita lanjut lagi ke negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Maksudnya ini tuh yang berlawanan dengan nilai dari premis tadi. Contohnya, premisnya itu kayak gini, semua laki-laki tampan. Maka negasi atau ingkarannya adalah tidak semua laki-laki tampan. Ingkaran di sini itu tuh maknanya nggak selalu negatif, nggak selalu ada kata tidak atau enggak, tapi intinya tuh dia berlawanan dengan premisnya. Kalau premisnya itu tidak semua laki-laki tampan, maka ingkarannya semua laki-laki itu tampan. Jadi intinya tuh dia kebalikan dari premisnya kalau ingkaran. Paham nggak sampai sini? Kalau misalnya aku kecepatan, kasih tahu aja, ya. Berarti kalau Nah, ini nggak apa-apa. berarti kalau misalnya ada laki-laki yang tidak tampan itu masuk ke negasinya juga ya, Kak? Heeh. Iya, tapi nanti dia ada lagi namanya logika kuantor. Jadi tergantung dari premisnya juga. Oke, Kak. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya konjungsi. Dan konjungsi ini tuh tandanya yang ketip atas. Dia itu menghubungkan premis pertama dan premis kedua dengan kata hubung dan. Ini adalah tabel kebenarannya. Pernyataan konjungsi ini tuh akan bernilai benar apabila premis pertama dan premis keduanya itu bernilai benar. Kalian nggak usah bingung yang kayak, iya apaan nih, kok BS, apaan sih maksudnya? Gampangnya tuh gini, kalau konjungsi, kan itu katanya dan, berarti ingat aja satu paket, harus satu paket. Contohnya, agar mendapatkan laptop baru, aku harus rajin belajar dan menjadi aku harus rajin belajar dan rajin membantu. Nah, tapi pada kenyataannya tuh, aku cuma rajin belajar doang, nggak rajin membantu. Nah, berarti aku nggak akan dibeliin laptop baru. Karena kan tadi syaratnya untuk mendapatkan laptop baru tuh aku harus rajin belajar dan rajin membantu. Jadi harus satu paket. Kalau salah satunya aja yang dilanggar, nggak dikerjain, maka aku nggak bakal dapet. Ngerti nggak? Jadi ingatnya tuh harus satu paket. Kalau misalnya aku nggak rajin membantu atau misalnya aku nggak rajin belajar, ya berarti aku nggak akan dibeliin laptop baru. Sampai sini paham? Paham, Kak.
Nah, selanjutnya itu ada lagi disjungsi atau atau. Disjungsi ini juga sama, menghubungkan premis pertama dan premis kedua dengan kata hubung atau. Nah, ini merupakan tabel kebenarannya. Disjungsi itu akan bernilai benar kalau salah satu atau keduanya itu bernilai benar. Jadi kan di sini tuh atau, berarti itu artinya pilihan. Udah ingetnya gitu aja, pilihan. Contohnya kayak gini. Kalimantan atau Tangerang adalah nama pulau di Indonesia. Benar atau salah? Kalau Kalimantannya pulau di Indonesia, benar atau enggak? Benar. Benar. Tapi kalau Tangerang itu pulau di Indonesia, benar atau salah? Salah. Salah. Nah, berarti kalau misalnya ada kalimat kayak tadi, Kalimantan atau Tangerang adalah nama pulau di Indonesia, itu dapat bernilai benar. Karena kan salah satunya aja udah bener loh yang Kalimantan tadi, dan dia tuh sudah memenuhi syarat si premis tadi. Yang salah satunya benar, ya udah, berarti disjungsinya itu benar. Itu. Jadi kalau ini ya salah satu aja, kalau salah satunya aja udah benar, maka itu bisa bernilai benar. Itu. Ngerti nggak? Atau aku kecepatan ngejelasinnya? Paham, Kak? Nah, ini contoh soal yang gampang dulu ya. Dila makan mie harus menggunakan sumpit dan garpu. Dini sedang makan mie. Nah, maka kesimpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau nyoba? Gak usah takut salah atau benar ya, karena kita di sini semua sama-sama belajar kok, jadi santai aja. Dini menggunakan sumpit dan garpu. Yang lain ada yang mau nyoba jawab nggak? Yang B bukan, Kak? Yang B bukan, Kak? Iya benar, jawabannya itu yang B. Karena kan dia di sini udah ada kata dan yang artinya itu satu paket. Berarti kalau menggunakan sumpit doang, ya nggak bisa. Atau menggunakan garpu doang, ya nggak bisa. Itu salah. Karena di sini katanya itu dan satu paket. Gitu ya. Terus contoh yang kedua. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan Y, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan tidak ditutup. Kesimpulan manakah yang benar? Kira-kira yang mana nih? Ada yang mau nyoba jawab nggak? Perusahaan memberi pesangon kepada karyawan. Bentar. Oh, di sini kan karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Berarti kan di sini ada disjungsi. Nah, terus ternyata perusahaan tidak ditutup. Maka jawabannya itu tadi, siapa tadi yang jawab? Perusahaan memberi pesangon kepada karyawan. Iya, benar jawabannya yang ini. Yang A. Karena dia ada kata disjungsi kan, atau, nah berarti salah satunya aja. Terus kita lanjut ke materi implikasi. Nah, implikasi. Implikasi ini tuh dia biasanya berbunyi jika P maka Q, jika maka. Nah,
Q di sini, Q di sini adalah konsekuensi dari P. Jika P ini terjadi, maka Q sudah pasti terjadi. Tapi jika Q terjadi, belum tentu P ini akan terjadi. Contohnya gini, jika hujan turun, maka jalanan basah. Berarti kalau hujan turun, sudah pasti jalanan basah. Tapi, apakah kalau jalanan basah itu disebabkan oleh hujan turun? Pasti nggak? Enggak, Kak. Nggak bisa disebabkan oleh penyebab yang lain kan? Entah misalnya kesiram selang waktu lagi nyiram bunga. Kan itu bisa aja terjadi kan? Jadi tuh pokoknya kalau P ini terjadi, sudah pasti Q akan terjadi. Pokoknya tuh Q ini konsekuensi dari P. Tapi kalau misalnya Q ini terjadi, belum tentu P ini akan terjadi. Selanjutnya ada biimplikasi. Dia ini tuh panahnya sebenarnya panah bolak-balik gitu ya. Cuman aku salah nih buatnya. Maaf. Biimplikasi ini tuh berbunyi jika dan hanya jika. P, jika dan hanya jika Q. Dia ini tuh semacam hubungan yang bolak-balik gitu. Contohnya gini. Ibu pergi ke pasar jika dan hanya jika ditemani oleh ayah. Berarti kan maksudnya jika ibu pergi ke pasar, sudah pasti ditemani oleh ayah. Dan kalau ayah menemani ibu, ya sudah pasti ibu akan pergi ke pasar juga. Kebalikannya, kalau misalnya ibu tidak pergi ke pasar, bisa dipastikan kalau ayah tidak menemani ibu. Kalau ayah tidak menemani ibu, maka ibu juga tidak akan pergi ke pasar. Jelimet nggak sih penjelasan aku? Pokoknya tuh biimplikasi itu akan bernilai benar kalau dua-duanya benar, dua-duanya dilakukan, atau dua-duanya itu tidak dilakukan. Ngerti nggak? Kalau misalnya minta dijelasin ulang, boleh kok. Paham. Paham ya? Nah, ini dia bentuk-bentuk dari implikasi. Jadi kan implikasi itu jika P maka Q. Nah, jika P maka Q ini nilainya itu tidak sama, tidak ekuivalen, atau tidak senilai dengan Q maka P. Jadi jangan dibolak-balik gitu ya, karena ini nilainya itu akan berbeda. Nah, tapi P maka Q ini nilainya ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Dan P maka Q ini juga nilainya ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kalau misalnya kalian mau screenshot ini dulu, boleh kok. Bilang aja ntar. Contohnya gini. Jika Rizky rajin belajar, maka Izan naik kelas. Izan tidak naik kelas. Nah, kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Izan tidak rajin belajar. Izan tidak rajin belajar. Ayo. Iya benar. Ada yang mau jawab lain? Ada yang mau coba jawab? Oke, jawabannya benar kok. Kan jika rajin belajar, maka Izan naik kelas. Kita umpamakan aja nih, rajin belajar itu sebagai P. Izan naik kelas sebagai Q. Kan bentuknya udah pas ya? Jika P, maka Q. Nah, terus di soalnya ini tuh, Izan tidak naik kelas. Berarti kan dia negasi Q. Nah, P maka Q ini tuh nilainya ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Berarti jawabannya adalah Izan tidak naik kelas. Iya, jawabannya Izan tidak rajin belajar. Terus yang kedua, jika meja jatuh, maka gelas pecah. Gelas pecah. Kesimpulannya apa?
tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena yang menyebabkan gelas pecah nggak cuma karena meja jatuh. Benar. Ya, bisa aja gelasnya pecah karena kesenggol adik, atau misalnya nggak sengaja terlempar, kan kita nggak tahu. Penyebabnya itu nggak mesti karena meja itu jatuh. Sampai sini ngerti ya? Ada lagi yang namanya, ini sama yang kayak tadi. Modus ponen. Jika P maka Q. Terus yang ditanyain itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Terus yang modus tolen. Jika P maka Q. Terus pertanyaannya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini sama yang kayak tadi ya, yang poin pertama sama poin kedua. Cuman yang beda itu dia di poin ketiga. Silogisme. Premis pertamanya, jika P maka Q. Premis keduanya, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Ada yang udah tahu belum? Udah pada tahu ya kayaknya? Pernah dengar, Kak. Tapi udah pernah belajar belum tentang ini? Yang lain gimana? Udah pada pernah belajar belum? Kita lanjut ke contoh soal ya. Premis pertama, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Premis kedua, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Kesimpulan yang 4 adalah, ada yang mau coba ngerjain dulu nggak? Atau ada yang udah tahu jawabannya? Jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Yang lain gimana? Setuju nggak sama jawaban tadi? Siapa tadi namanya yang jawab? Hasi. Hasi. Yang lain gimana? Setuju nggak sama jawaban dari Hasi? Setuju, Kak. Setuju. Benar ya jawabannya. Kan ini bentuknya jika P, premis pertama jika P maka Q. Premis kedua, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Ngerti ya? Terus yang nomor 2, ada 3 premis nih. Premis yang pertama, jika semua pejabat negara kuat imannya, maka korupsi tidak merajalela. Premis kedua, jika korupsi tidak merajalela, maka rakyat bahagia. Premis ketiganya, rakyat tidak bahagia. Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah apa? Coba dipikir-pikir dulu. Nanti kalau udah tahu, langsung aja nyebut jawabannya. Gampang kok ini. Tidak semua pejabat negara kuat imannya gitu, Kak ya. Yang lain gimana jawabannya? Anyone? Aku bahas ya. Kan premis pertama, jika semua pejabat negara kuat imannya, maka korupsi tidak merajalela. Jadi premis pertama itu bentuknya jika P maka Q. P itu kan semua pejabat negara kuat imannya, yang Q korupsi tidak merajalela. Premis kedua, jika korupsi tidak merajalela, maka rakyat bahagia. Berarti bentuknya Q maka R. Premis ketiga, rakyat tidak bahagia. Kan kalau rakyat bahagia itu R. Berarti kalau rakyat tidak bahagia, itu kan negasi atau ingkaran dari R. Berarti lawannya Korupsi merajalela. apa? Itu apa jawaban dari kesimpulan 3 premis ini? Nih, aku gini ya.
Yang kuning itu P ya. Yang kuning itu P. Berarti kan yang premis pertama itu dia bentuknya nih. P maka Q. Premis kedua bentuknya itu Q maka R. Kalau dari dua premis ini, kesimpulannya apaan? Ada yang tahu? P maka R. Nah, benar. Kesimpulannya P maka R ya. P maka R. Premis ketiganya, Rake tidak bahagia. Apa? Tidak R. Negasi R. Negasi R kan? Premis ketiganya itu negasi R. Berarti kesimpulannya apa? Negasi P. Benar. Benar. Jawabannya itu negasi P. Karena P maka R itu nilainya ekuivalen atau sama dengan negasi R, maka negasi P. Berarti jawabannya adalah tidak semua pejabat negara kuat imannya. Yang lain ngerti nggak? Ngerti, Kak. Gitu. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Aku kasih waktu kalian buat ngerjain dulu ya. Nih. Kelihatan kan? Kelihatan kan ya? Coba kalian, aku kasih waktu 5 menit dulu ya. Kalian coba jawab dulu nih, kira-kira apaan sih jawabannya? Ntar kalau udah ada yang tahu, langsung aja kasih tahu. Langsung di unmute ya. Bukan, Pak. Yang lain gimana? Setuju nggak? Jadi siapa yang jawab? Halo? Tadi siapa yang jawab? Yang jawab Aku, Kak. Halsi. Boleh tahu nggak alasannya kenapa kamu jawab Masih kayak alasan yang tadi, Kak. Kan jika P maka Q. Kalau premis apa sih? Berarti kalau misalnya Q nggak bisa disimpulkan karena yang menyebabkan Q itu nggak cuman P. Karena cuman berlaku satu arah gitu kayaknya. Benar-benar. Yang lain setuju nggak? Atau ada yang mau lawan nih? Kayaknya bukan itu deh jawabannya. Ayo, nggak apa-apa. Santai aja di sini. Gimana nih yang lain? Pada setuju semua? Jawabannya benar kok tadi sama yang dibilang Kisi ya? Halsi, Kak. Oh iya, maaf aku lupa. Ya, benar kok. Jadi kalau misalnya di saat UTBK nanti kalian nemu nih teks-teks yang pasti akan relatif panjang dan waktunya tuh sangat-sangat terbatas. Jadi kalian nggak mungkin ngejawab semua teksnya. Kalian langsung lihat aja nih pertanyaannya itu apa sih?
Jika potensi penularan hanya 1,5%. Terus langsung fokus aja ke opsinya. Opsinya tuh kayak, dia tuh lebih berfokus di kata-kata yang mana sih? Kan kalau yang ini sudah jelas ya, dia hanya fokusnya ke kalimat terakhir. Maka kita nggak perlu baca semua teksnya. Fokus aja ke kalimat yang terakhir. Langsung deh kita ntar tembak jawabannya. Ngerti kan ya kenapa jawabannya itu yang E? Karena P maka Q itu tidak ekuivalen dengan Q maka P. Gitu ya. Nih, soal nomor 2. Jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kaos meningkat. Premis yang kedua, jika penjualan kaos meningkat, maka penjualan kemeja akan meningkat. Premis yang ketiga, penjualan kemeja mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah coba dipikir-pikir dulu, mana nih yang P, mana yang Q. Siapa tadi yang mau nyoba jawab? Hasi apa? Bahan kaos yang digunakan itu bukan katun, tidak katun. Bahan kaos yang digunakan, jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, P, maka penjualan kaos meningkat, itu Q. Jika penjualan kaos meningkat, Q, maka penjualan kemeja akan meningkat. Berarti kan premis 1 sama 2-nya itu jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kemeja akan meningkat. Premis ketiganya, penjualan kemeja mengalami penurunan. Berarti dia kan negasi dari R. Berlawanan dengan kemeja akan meningkat, kemeja akan menurun. Maka kesimpulannya adalah bahan kaos yang digunakan tidak katun atau bukan katun. Benar tadi ya? Coba selanjutnya, nomor 3. Ini bukan jika maka, tapi gampang kok. Ayo, yang lain ada yang mau nyoba jawab nggak? Gelas produksi PT Sinarga tidak termasuk barang pecah belah ya? Bener nggak sih? Nggak apa-apa, santai aja. Baca lagi soalnya ya. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Gelas buatan PT Sinarga tidak dapat pecah. Ih, ya Allah, aku typo nulisnya lagi. Aduh. Maaf. Gelas buatan PT Sinarga tidak dapat pecah kalau jatuh. Jadi kesimpulannya adalah Tidak dapat pecah. apa? Coba kira-kira apa?
tidak dapat pecah atau tidak mungkin pecah? Atau tidak termasuk barang pecah belah? Coba dibaca lagi pelan-pelan. Tidak mungkin pecah. Tidak mungkin pecah. Disimpan dulu jawabannya. Yang lain gimana? Yang C, Kak. Oh, yang C. Yang lain? Atau setuju nih tadi sama yang A, tidak mungkin pecah? Atau tidak dapat pecah? Berarti tidak dapat pecah sama tidak mudah pecah itu beda kan ya, Kak? Kalau tidak dapat pecah, berarti dia nggak bisa pecah. Atau jawabannya yang A? Ayo gimana? Bingung nggak? Bingung ya? Nih, barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Kita fokusnya ke kalimat di sini aja ya. Barang-barang yang tidak mudah pecah belah tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Gelas buatan PT Sinarga tidak dapat pecah kalau jatuh. Jadi, apa? Tidak termasuk barang pecah belah dong. Iya benar. Jawabannya itu yang C. Karena kan ini, barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Nah, gelas PT buatan Sinarga ini kan tidak dapat pecah kalau jatuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Gelas produksi PT Sinarga tidak termasuk barang pecah belah. Jelas sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Tadi yang jawab A gimana? Ngerti nggak kenapa jawabannya itu yang C, bukan yang A? Ngerti, Kak? Ngerti ya? Jadi jawabannya itu bukan yang A, tidak mungkin pecah. Karena kan tidak dapat pecah. Di teksnya dikasih tahu, barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Maka jawabannya adalah yang C. Nih, soal selanjutnya. Nomor 4. Coba dibaca-baca dulu. Mungkin meja rapuh bukan, Kak? Yang lain? Yang lain setuju nggak sama jawaban yang mungkin meja rapuh? Apa setuju semua sama jawaban tadi? Mungkin meja rapuh? Gimana nih? Nih aku bacain ya soalnya. Jika meja rapuh, maka laptop jatuh. Jika laptop jatuh, maka air tumpah. Laptop jatuh. Kesimpulan yang paling tepat adalah Meja rapuh.
Meja rapuh. Tadi ada yang jawab mungkin meja rapuh. Yang lain? Gimana yang lain? Tapi ini salah nggak sih? Harusnya tuh air tumpah ya, bukan laptop jatuh. Salah. Sorry. Ini harusnya air tumpah. Air tumpah. Jika meja rapuh, maka laptop jatuh. Jika laptop jatuh, maka air tumpah. Kesimpulannya, air tumpah. Premis ketiganya, air tumpah. Berarti kan meja rapuh ini kita ibaratkan sebagai P, laptop jatuh sebagai Q. Terus air tumpah sebagai R. Premis pertamanya, jika P maka Q. Premis keduanya, jika Q maka R. Kesimpulannya kan adalah jika P maka R. Terus premis ketiganya adalah R. Dia ekuivalennya dengan apa? Di sini kan nggak ada jawaban meja tidak rapuh ya. Berarti jawabannya apa? Mungkin Meja rapuh, atau mungkin meja rapuh, atau mungkin air tumpah? mungkin meja rapuh. Kenapa jawabannya mungkin meja rapuh? Karena ini kan jika P maka Q, jika Q maka R. Sama aja jika P maka R. Kalau misalnya R masih yang sama kayak tadi, belum tentu ya disebabin sama meja rapuh. Cuman masih ada kemungkinan ini, ya nggak sih? Iya bener banget. Emang air tumpah itu kita nggak bisa pastikan air ini tuh tumpah karena meja rapuh. Tapi salah satu penyebab air ini tumpah mungkin saja terjadi karena meja rapuh. Ngerti nggak? Jadi jangan jawab meja rapuh ya, karena ya belum pasti air itu tumpah karena meja rapuh. Tapi ada kemungkinan bahwa air ini tumpah karena meja rapuh. Sampai sini paham? Berarti jawabannya itu yang B. Soal nomor 5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Saka membawa makanan saja, boleh atau tidak? Ayo. Boleh. Yang lain gimana? Ini dia soal konjungsi ya, yang kata dan. Tidak boleh, Kak. Tidak boleh, Kak. Nggak boleh, Kak. Benar, nggak boleh. Banyakan yang jawab nggak boleh ya tadi ya. Ini coba kita baca lagi. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Saka membawa makanan saja. Boleh atau tidak? Jawabannya itu adalah boleh. Bingung nggak kenapa? Bingung, Kak. Bingung. Karena syarat tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ini tuh akan bernilai benar jika kedua syaratnya ini tuh terpenuhi. Jadi
tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman itu akan bernilai benar kalau Saka membawa makanan dan minuman. Tapi kan di sini Saka hanya membawa makanan saja. Nah, makanya pernyataan itu tidak dapat bernilai benar. Maka dia boleh dong bawa makanan saja. Ngerti nggak? Jelas nggak? Ngerti nggak kenapa jawabannya itu boleh atau valid? Paham, Kak. Tadi yang jawab tidak boleh gimana? Banyak tadi yang jawab nggak boleh. Yang jawab boleh cuma seorang doang. Jadi tuh tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Syarat tidak diperbolehkan ini tuh akan benar jika kedua syarat membawa makanan dan minuman ini tuh terpenuhi. Tapi karena si Saka hanya membawa makanan saja, hanya satu syarat saja yang dipenuhi, maka jawabannya itu boleh. Saka boleh membawa makanan saja. Kalau dia bawa makanan dan minuman baru tidak boleh. Sampai sini ngerti? Atau ada yang mau kenapa? Izin mau nanya. Hah? Kalau misalnya konjungsinya itu bukan dan, tapi atau, itu jadinya gimana, Kak? Berarti yang ini ya? Nih, Iya, Kak. tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman. Gitu. Iya, Kak. Benar. Nih, kita lihat lagi ya tabel ini. Berarti dia ini tuh bernilai salah kalau dua-duanya itu dilakukan. Kalau dua-duanya salah, maka pernyataan tadi itu akan bernilai salah juga, ya kan? Berarti untuk pertanyaan ini, iya, tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman. Saka membawa makanan aja nih misalnya. Boleh atau enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena salah satunya udah terpenuhi. Benar. Itu jawabannya. Ngerti nggak? Tadi yang nanya siapa? Aku paham, Kak. Ya karena atau itu kan pilihan ya. Jadi salah satunya udah terpenuhi, ya udah. Itu. Terjawab ya? Iya, terjawab. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Atau ada yang mau screenshot materinya boleh kok. Udah jelas semua nih. Soalnya materinya udah habis nih sampai sini. Tadi tuh aku pengen masukin logika kuantor. Cuman aku takutnya kalian pusing gitu loh. Bagi kalian tuh ini gampang atau sulit? Menurut pendapat kalian gimana? Bakal susah di awal sih, Kak. Cuman kalau misalnya udah terbiasa, ya udah jalan aja gitu, gampang. Intinya tuh kalian jangan